Bab 8. Harvey awalnya ingin mengatakan sesuatu, tetapi ketika dia melihat perilaku Howard, dia menggelengkan kepalanya dan tidak mengatakan apa-apa. Sebagai gantinya, dia berjalan ke sisi Shirley dan berkata, "Bagaimana kalau kita pergi bersama? Saya khawatir akan ada masalah nanti." Tanda petik. Ini, Shirley sedikit ragu. Dia memang memiliki hubungan yang baik dengan Harvey selama kuliah, tetapi jelas, Howard adalah karakter utama malam ini. Jika dia pergi sekarang, apakah dia tidak akan menyinggung Howard? Di sisi lain, ketika Howard melihat bahwa Harvey masih di sana dan bahkan berhubungan dengan teman sekelasnya yang cantik, Shirley, wajahnya menjadi gelap. Dia menatapnya. "Harvey, tidak apa-apa jika kamu tidak keluar. Sekarang Anda masih ingin membawa teman sekelas kami yang cantik bersamamu. Kamu pikir kamu siapa? Apakah Anda orang yang sukses? Jangan lupa, kamu adalah menantu yang masih hidup, dan kami merasa malu memiliki teman sekelas sepertimu." "Itu benar. Semua teman sekelas kami melakukannya dengan sangat baik. Kamu memalukan." Tanda petik. "Cepat dan keluar. Shirley, dia menantu yang masih hidup. Anda tidak boleh tertipu olehnya." Tanda petik. Howard adalah karakter utama malam ini. Teman sekelas ini telah berada di masyarakat selama beberapa tahun. Mereka tidak begitu cakap tetapi semuanya sangat pandai menyanjung. Pada saat ini, mereka semua menghina Harvey dengan sembarangan. Harvey mengerutkan kening. Jika bukan karena takut Shirley akan mendapat masalah nanti, dia tidak ingin mengatakan apa-apa lagi. Sementara itu, Howard melihat Harvey masih belum pergi dan merasa kehilangan muka. Dia mengeluarkan kartu bank dan melemparkannya ke meja makan. Dia mencibir, "Pelayan, Bill, tolong. Jika seseorang tidak menyerah, maka saya akan membiarkan dia melihat bahwa dia tidak akan pernah mampu membeli makanan ini seumur hidup." Banyak orang tersentak setelah melihat gerakan Howard. Kartu perak. Hanya orang-orang dengan lebih dari 1 juta aset yang bisa melamarnya. Mereka tidak pernah berpikir bahwa Howard memiliki prestasi seperti itu di usia muda. Penampilan bisa menipu. Di sisi lain, Harvey miskin dan pecundang. Bagaimana kesenjangan antara dua orang bisa begitu besar? Benar saja, bahkan Wendy tidak bisa tidak melihat Howard beberapa kali ketika dia melihat kartu perak ini. Tampaknya orang ini cukup mampu. Howard senang ketika dia melihat mata si cantik yang menyetujui. Dia menatap Harvey dan melanjutkan, "Tidak, aku tiba-tiba berubah pikiran lagi. Pelayan, mari kita pergi ke Belanda malam ini. 1 untuk bagiannya dan sisanya akan menjadi milikku. Tolong bantu saya memisahkan tagihan menjadi 2. Tanda petik. Pelayan itu mengangguk dan turun. Shirley merasa kasihan pada Harvey saat ini. Bukankah lebih baik jika dia pergi sekarang? Makanan untuk malam ini diperkirakan puluhan ribu, dan konsumsi rata-rata per orang akan lebih dari 1.000. Mampukah Harvey membayar tagihannya? Shirley menghela nafas ketika dia memikirkan hal ini. Dia diam-diam mengeluarkan kartu banknya. Dia harus membantu menyelesaikan tagihan untuk Harvey agar tidak mempermalukannya. Pada saat ini, pelayan yang memegang kartu, dan seorang pria yang tampaknya adalah manajer berjalan dengan cepat ke kamar pribadi. Pelayan itu membungkuk pada Howard dengan tatapan meminta maaf dan berkata, "Pak, maaf, saldo di kartu Anda tidak mencukupi." Howard tertegun sejenak. Dia kemudian berkata dengan marah, "Apakah kamu bercanda?" Tanda seru. "Saya masih memiliki jutaan di kartu saya, bagaimana Anda bisa memberitahu saya bahwa saldo tidak mencukupi?" Tanda seru. Tanda petik. "Ya Pak, maafkan saya. Makanan untuk malam ini sekitar 1,8 juta dolar. Anda masih harus membayar 1,7 juta dolar setelah dikurangi bagian pria ini." Tanda petik. PFFT. Harvey hampir tertawa terbahak-bahak ketika mendengar nomor itu. Tampaknya tidak sopan. Howard ini memang douce. Meskipun tidak ada yang tahu tentang 2 botol anggur yang dibawa pelayan, Harvey tahu tentang itu. Itu adalah Eden XII yang terkenal, anggur kerajaan asli Prancis, dengan harga eceran sekitar 800.000 dolar. Howard baru saja memesan 2 botol, dan harganya sudah lebih dari 1,6 juta dolar. Howard terkejut. Dia menunjuk ke pelayan dan berkata, "Apakah kamu bercanda? Kami memiliki kurang dari 20 orang di sini. Bagaimana kita bisa hampir menghabiskan sekitar 2 juta dolar? Bawa manajermu ke sini. Saya ingin melihat seberapa korup hotel Anda." Pelayan itu menghela nafas. Dia sudah mengharapkan itu. Dia kemudian melangkah mundur dan berkata, "Ini manajer kami.
Besar Howard berteriak sambil menatap manajer berpakaian rapi di depannya. Apakah Anda berencana untuk berhenti dari pekerjaan Anda? Bagaimana konsumsi per kapita bisa $100.000? Apakah Anda tahu siapa saya? Sepupu saya adalah Dan Xander. Manajer tidak terburu-buru. Dia berkata perlahan, "Tuan, saya sangat menyesal. Makanannya hanya sekitar puluhan ribu dolar. Namun, Anda baru saja memesan 2 botol anggur Prancis terbaik, Eden XCI. Masing-masing berharga $880.000. Jadi, Anda harus membayar $1,76 juta. Ini kira-kira $1,8 juta setelah menambahkan makanan. Tapi karena kamu sepupu Tuan Xander, kami sudah mengumpulkan angkanya. Percaya atau tidak, aku akan membunuhmu." Howard sangat marah. Dia meraih baju manajer. "Bagaimana Anda memiliki anggur yang harganya lebih dari $800.000? Bahkan jika Anda melakukannya, saya tidak mengatakan saya menginginkan anggur yang begitu mahal. Aku akan memanggil polisi." Manajer menenangkan dirinya dan perlahan-lahan menepis tangan Howard. Dia telah berada di posisi ini selama beberapa tahun. Karena itu, dia telah melihat semua jenis orang di New York sebelumnya. Namun, ini adalah pertama kalinya dia melihat seseorang yang tidak punya uang tetapi masih berpura-pura kaya. Dia berkata dengan sungguh-sungguh setelah menarik napas dalam-dalam, "Tuan, izinkan saya menjelaskan beberapa hal kepada Anda. Pertama, kami telah memberikan Anda anggur terbaik yang Anda minta. Kedua, pelayan kami ingin mengingatkan Anda tentang harga 2 kali, tetapi Anda tidak peduli. Ketiga, semua ini direkam, jadi kami punya bukti. Jika Anda ingin memanggil polisi, jangan ragu untuk melakukannya." Tanda petik. Tepuk tangan. Manajer bertepuk tangan dengan lembut setelah dia menyelesaikan kata-katanya. Ledakan. Pintu kamar pribadi ditendang terbuka. Beberapa pria berotot dengan kas dalam bergegas masuk. Semuanya galak dan mengerikan. Ketika keamanan pergi untuk melapor kepadanya sekarang, dia sudah merasa bahwa seseorang akan menyebabkan masalah, jadi dia membawa pengawal bersamanya. Howard berkeringat dingin dan menggigil. Dia kemudian mengertakkan gigi dan berkata, "Di mana bosmu? Saya ingin melihat bos Anda." "Anda menjalankan toko hitam. Jadi, maksudmu aku membuka toko gelap?" Seorang pria muda dengan potongan rambut buscut mengenakan kemeja putih dan memegang 2 bola pergelangan tangan di tangannya. Dia masuk sambil tersenyum. Dia mengenakan kacamata berbingkai emas, tampak menakutkan, tetapi juga jahat pada saat yang sama. Penampilannya membuat orang tanpa sadar terkesiap. Pemilik Platinum Hotel, Tyson Woods, dianggap sebagai salah satu individu teratas di New York. Platinum Hotel adalah salah satu propertinya. Howard awalnya ingin mengutuk, tetapi keringatnya terus menetes saat ini. Ini adalah Tyson Woods. Dia adalah orang yang terkenal. Dia berlebihan sekarang, mengatakan bahwa Dan dan Tyson adalah teman. Dia tahu bahwa Dan bukan apa-apa di depan Tyson. Howard hanyalah seorang anak kelas pekerja. Beraninya dia main-main dengan Tyson. Manajer berkata dengan dingin setelah melihat bos tiba, "Tuan, Anda memiliki kartu perak dan juga memegang kunci mobil Audi. Saya kira Anda bukan seseorang yang tidak mampu membayar tagihan. Anda meminta anggur terbaik sendiri dan menginginkan 2 botol sekaligus. Sekarang, Anda menolak untuk membayarnya." "Tidak. Aku tidak berani melakukan itu." Howard berkata dengan cepat, kami akan membayar tagihan." Dia melihat teman-teman sekelasnya meminta bantuan sambil berbicara. Dia hanya memiliki lebih dari $1 juta tersisa di kartunya. Ini adalah seluruh kekayaan yang dia telah bekerja keras selama beberapa tahun terakhir. Dia bahkan membeli Audi melalui pinjaman cicilan. Bagaimana mungkin dia bisa mengambil $2 juta untuk dirinya sendiri? Teman-teman sekelas yang menyanjungnya barusan semuanya melihat ke arah lain. "Kamu ingin pamer dan meminta anggur paling mahal sekarang. Maksud kamu apa? Sekarang, Anda ingin kami membantu Anda membayar? Mustahil." Tyson segera melihat melalui pikiran mereka. Dia perlahan berjalan mendekat dan menepuk wajah Bangsal Ho 2 kali. Dia kemudian berkata, "Nak, jika kamu tidak punya uang, jangan berpura-pura kaya, tetap low profile, oke?" Ya. "Anda tidak perlu membayar tagihan malam ini." Tyson tersenyum. "Tapi dengan satu syarat." "Tolong katakan." "Silahkan. Saya akan melakukan yang terbaik," kata Howard dengan ekspresi memohon. Tyson tersenyum jahat. "Biarkan dia dan dia menemaniku." Tatapannya menyapu Wendy dan kemudian jatuh pada Shirley.
Kedua gadis ini, satu seksi dan yang lainnya murni. Bab 9. Ah, Howard tercengang, ini. Tidak, tidak, Saudara Tyson, bersenang-senanglah dan nikmati. Howard tidak berani menatap wajah Wendy sesaat setelah dia selesai berbicara. Sebagai gantinya, dia mengambil kunci di atas meja dan hendak lari. Howard, Anda bebintang. Wendy gemetar karena marah. Dia tidak pernah berpikir pria seperti dia akan menjadi pengecut. Teman sekelas lainnya juga meringkuk. Semua dari mereka tampak seperti mereka takut mendapat masalah. Harvey adalah satu-satunya orang yang hadir dengan wajah kosong, bukan karena hal lain, tetapi karena dialah yang melatih dan merawat Tyson Woods secara diam-diam ketika dia berada di Yorks. Tyson telah berada di jalanan pada usia muda. Dia tidak punya uang dan kekuasaan. Dia hampir dibacok sampai mati di jalanan beberapa kali. Suatu kali, Harvey bertemu dengannya dan berpikir dia mungkin menjadi tokoh terkemuka, jadi dia memutuskan untuk melatihnya. Dia terkejut bahwa Tyson telah tumbuh begitu banyak hanya dalam beberapa tahun, namun, Harvey tidak berniat untuk mengenalinya. Dia bukan lagi pewaris York setelah bertahun-tahun, Tyson mungkin tidak ingin mengenalinya. Sementara itu, Tyson yang jahat akhirnya melirik orang lain di ruangan itu dengan sengaja. Meskipun demikian, ketika tatapannya melewati Harvey, dia sedikit terkejut. Wajahnya berubah di detik berikutnya. Kesombongan dan kejahatannya langsung menghilang. Sebaliknya, dia dengan cepat bergerak maju dan berjalan ke Harvey. Dia membungkuk dan berkata dengan suara rendah, "Tuan, saya tidak tahu Anda ada di sini. Mohon maafkan saya." Semua orang di ruang pribadi terkejut pada saat ini. Tyson yang sangat arogan yang bisa dengan mudah membiarkan mereka mati sekarang berdiri di samping Harvey dengan hormat, seperti seorang siswa yang sedang diceramai oleh seorang guru. Bahkan bawahan Tyson pun terkejut. Bos mereka selalu tak kenal takut dan kejam. Dia tidak pernah begitu menghormati seseorang. Harvey adalah satu-satunya yang tetap tenang dan tidak menunjukkan ekspresi. Sudah lama, Harvey menghela nafas setelah sekian lama. Dia kemudian menepuk bahu Tyson. "Biarkan saja mereka pergi, bagaimanapun juga mereka semua adalah teman sekelasku." "Ya, saya akan melakukan apapun yang Anda katakan, Pak. Aku akan membiarkan mereka pergi. Keluarkan mereka dari sini. Saya ingin sekali menyusul Anda, Pak. Jangan biarkan mereka mengganggu kita." Tyson sangat bersemangat. Segera, teman-teman sekelas dengan ekspresi aneh semuanya ditendang keluar. Di luar Hotel Platinum, semua teman sekelasnya terkejut. Shirley bahkan bergumam, "Saya tidak berharap Harvey membantu kami. Tapi bagaimana dia tahu pemilik Platinum Hotel?" Wendy juga berbisik, "Apakah kita salah menyalahkannya? Dia mungkin cukup mampu dan sukses juga, bagaimana kita bisa salah?" Howard bingung pada saat ini. Dia sangat memalukan malam ini. Dia harus memulihkan citra dan reputasinya. "Aku tahu. Harvey pasti seorang penipu. Dia sudah lama berkolusi dengan Hotel Platinum ini dan ingin menggertak uang semua orang," kata Howard getir. Shirley mendengus. "Jika dia menginginkan uangmu, mengapa dia membiarkanmu pergi?" "Itu karena dia tahu aku akan menelepon polisi. Jadi, dia takut." "Ya, kalau tidak, bagaimana hal-hal bisa diselesaikan dengan mudah?" "Harvey, start itu. Ini belum berakhir." Howard kesal. Teman sekelas lainnya saling memandang dan merasa masuk akal. "Ya, ini belum berakhir. Harvey, menantu yang masih hidup bahkan menggertak teman-teman sekelasnya. Kita lihat saja nanti. Lain kali aku bertemu dengannya, aku akan." Mereka hanya memarahi. Tidak ada yang berani mengejarnya dan mengganggunya saat ini. Mereka semua pergi dengan sedih setelah memaki dan berteriak beberapa saat. Setelah menolak Audi Howard, Wendy masuk ke Porsche dan pergi, hanya menyisakan Howard yang menggertakkan giginya. Hanya ada Harvey dan Tyson di kamar pribadi sekarang. Tyson berdiri dengan kepala tertunduk, tetapi dia masih melihat keluar jendela dan berkata, "Tuan, orang-orang ini sangat tidak tahu berterima kasih. Apakah kamu menginginkanku?" "Lupakan tentang mereka." Harvey tersenyum dan tidak mengambil hati. Jika bukan karena Shirley malam ini, dia hanya akan diam dan membiarkan Tyson menangani mereka. Ya, Tyson tidak berani membantah. "Tuan, di mana Anda bekerja sekarang?" "Saya belum dapat menemukan Anda dalam beberapa tahun terakhir." Tanda petik. "Kamu akhirnya akan tahu tentang itu. Ingat, panggil saja namaku ketika kamu bertemu denganku di masa depan." Perintah Harvey.
Harvey berdering lagi saat dia berbicara. Dia mengangkat telepon dan melihatnya. Dia mengerutkan kening dan berkata, "Sialan. Aku harus kembali dan membersihkan rumah. Tyson, aku akan datang kepadamu saat aku bebas." Begitu dia selesai berbicara, dia mengendarai sepeda listriknya dan menghilang dari pandangan Tyson yang membosankan. Bab 10. Keesokan paginya, Harvey yang masih bermata merah dan dengan rambut acak-acakan pergi ke kawasan bisnis paling makmur di New York dengan sepeda listriknya. York Enterprise terletak di lokasi utama ini. Yonatan meneleponnya tadi malam dan mengatakan bahwa dia telah menyelesaikan prosedur serah terima untuk York Enterprise. Jika dia menandatangani surat-surat hari ini, perusahaan itu akan menjadi miliknya. Harvey cukup prihatin dengan masalah ini. Lagi pula, dia membeli perusahaan itu dengan 10 miliar dolar. Itu sebabnya dia bergegas ke sini pagi-pagi sekali tanpa sarapan. Harvey terdiam ketika dia sampai di perusahaan. Tidak heran, itu adalah daerah paling makmur di New York. Ada mobil mewah di mana-mana. Dia mengendarai sepeda listriknya di sini. Jika dia hanya memarkir sepedanya dengan santai, itu mungkin akan terbawa nanti. Dia mengambil lingkaran di sekitar perusahaan dan akhirnya menemukan tempat parkir di gerbang. Dia tiba-tiba mendengar dari tram segera setelah dia memarkir sepedanya. Lalu ada ledakan. Sepeda listriknya terbang setelah ditabrak Porsche. Brengsek. Harvey terdiam. Sepeda listriknya sangat sial. Baterainya baru saja dicuri beberapa hari yang lalu dan sekarang ditabrak Porsche. Bagaimanapun, Porsche adalah mobil mewah. Hanya ada beberapa goresan di Porsche. Namun, sepeda listriknya rusak di bagian belakang, dan tidak mungkin untuk dikendarai sekarang. Sepeda listrik telah bersama saya selama 3 tahun. Harvey ingin menangis. Ia sangat lekat dengan sepeda listrik ini. Sementara itu, ada juga banyak orang yang datang untuk melihat apa yang terjadi. Cat mobil Porsche itu sangat mahal. Bisakah pria yang mengendarai sepeda listrik ini membayarnya? Bagaimana caramu mengendarai sepeda? Seorang wanita cantik mendorong membuka pintu Porsche dan berjalan turun, menarik perhatian semua orang. Wow! Orang-orang di sekitar terpesona oleh kecantikannya. Wanita ini mengenakan pakaian profesional yang sangat indah dan berjalan dengan sepatu hak tinggi. Dia sangat anggun, seperti wanita yang keluar dari lukisan. Kecantikan seperti itu akan menjadi sorotan kemanapun dia pergi. Wendy Harvey tersenyum. Kebetulan sekali. Dia tidak menyangka akan bertemu teman sekelas lamanya di hari pertamanya bekerja. Meskipun dia menabrak sepeda listriknya dan dia akan melupakannya karena dia adalah teman sekelas lamanya. Harvey tidak bermaksud meminta pertanggungjawabannya dan siap untuk naik untuk menyapa. Pada saat ini, Wendy melihatnya. Itu kamu, Harvey. Mengapa kamu di sini? Wendy menjadi gugup. Harvey menggertak teman sekelasnya di Platinum Hotel tadi malam. Kenapa dia ada di sini hari ini? Apakah dia mengikutinya? Apakah dia datang untuk menipu orang lain? Wendy dipenuhi dengan kebencian ketika dia memikirkan hal ini. Dia membeli Porsche ini dengan pinjaman dan menghabiskan lebih dari 700.000 dolar. Dia sangat menghargai mobilnya. Dia tidak pernah berpikir bahwa penipu ini akan menambahkan beberapa goresan lagi hari ini. Dia tidak tahu berapa biaya untuk memperbaikinya. Harvey, kenapa kamu melakukan hal-hal buruk? Kamu bahkan belajar menipu orang, Wendy berkata dengan agresif. Ini, kamu yang menabrakku. Oke. Harvey tampak terdiam. Awalnya aku ingin melepaskannya begitu saja karena kita adalah teman sekelas. Bagaimana Anda bisa mengatakan bahwa saya memugah Anda? Apa yang terjadi pada saat ini? Seorang pria paruh baya yang kuat berjalan dengan cepat. Dia adalah kepala keamanan perusahaan. Dia membawa sekelompok penjaga yang mengerikan. Melihat adegan ini, kepala keamanan mengenali Wendy dan dengan cepat berkata, "Nona Sorel, apa yang terjadi?" Ada desas-desus bahwa Wendy akan dipromosikan ke posisi manajer umum. Oleh karena itu, kepala keamanan sangat ingin menemukan kesempatan untuk menyanjungnya, tanpa malu-malu mengisap. "Tidak bisakah kamu melihat?" ucap Wendy dingin. Kepala keamanan tersenyum dan berkata, "Nona Sorel, Anda dapat yakin, saya akan berurusan dengannya untuk Anda." Dia berjalan ke Harvey saat dia berbicara. Dia menendang sepeda listrik dan berteriak, "Kamu siapa? Apakah Anda tidak tahu bahwa ini adalah tempat parkir eksklusif York Enterprise? Anda tidak boleh memarkir sepeda listrik Anda di sini." "Wah, keren sekali. Siapa yang membuat aturan ini?" kata Harvey dingin.
Dia tidak marah pada awalnya, tetapi ketika dia melihat seseorang menendang sepeda listriknya, dia tidak bisa menahannya. Siapa yang membuatnya? Tentu saja, ini aku, kepala keamanan berkata dengan dingin. Jangan bicara omong kosong. Bayar saja kerugiannya dan minta maaf kepada Nona Sorel, atau aku akan mengirimmu ke kantor polisi hari ini. Wendy sedikit mengerutkan kening mendengar kata-kata kepala keamanan. Dia kemudian berkata, lupakan saja, itu seharusnya tidak mudah baginya. Biarkan saja dia membayar kerusakannya. Jangan kirim dia ke polisi. Harvey melirik Wendy. Dia tidak berharap dia masih memiliki sedikit kebaikan. Namun, dia masih menunjuk ke sepeda listrik di tanah dan berkata, buka matamu dan lihat dengan jelas. Saya parkir di sini dulu. Lalu dia menabrakku. Aku sudah sangat baik karena tidak memintanya membayar ganti rugiku. Sebaliknya, Anda ingin saya membayar kerugiannya. Apakah sudah gila? Anda, kepala keamanan menunjuk Harvey. Apakah orang ini bodoh? Nona Sorel telah memutuskan untuk tidak memanggil polisi, tetapi mengapa Anda masih bersikeras bahwa dia membayar ganti rugi Anda? Siapa yang akan mengendarai Porsche dan menabrak sepeda listrik Anda? Dia mengertakkan gigi dan melanjutkan, perhatikan baik-baik, ini adalah tempat parkir pribadi perusahaan kami. Orang luar tidak boleh parkir di sini. Oh, kebetulan sekali. Saya juga bekerja di perusahaan ini. Harvey mengangkat bahu. Lalu bagaimana kamu berani menyinggung Nona Sorel? Dia bisa dengan mudah membuatmu kehilangan pekerjaan hanya dengan satu kalimat. Kepala keamanan memandang Harvey dengan sedih. Anak ini sangat miskin. Pakaiannya dibeli dari warung-warung di pinggir jalan. Dia mengendarai sepeda listrik untuk bekerja. Dia harus menjadi pembersih, kan? Jika dia menyinggung Nona Sorel, saya khawatir dia bahkan tidak perlu mencuci toilet, kan? Siapa ini? Kenapa aku belum pernah melihatnya sebelumnya? Bukankah dia takut menyinggung Nona Sorel? Ya, kita semua berada di pihak yang sama. Mengapa harus melalui semua masalah itu? Mungkin dia hanya ingin menarik perhatian Nona Sorel. Masuk akal. Ternyata dia kodok yang mencoba menelan angsa. Apakah dia tidak melihat dirinya di cermin? Dia memakai pakaian murah. Apa yang dia pikirkan? Harvey tetap diam. Beberapa karyawan yang berada di samping sedang bergosip tentang Harvey dengan lembut saat ini. Wendy mengerutkan kening dan berkata, apakah Anda bekerja di perusahaan kami? Siapa yang merekrut Anda? Mengapa saya tidak tahu? Tetapi dengan sikap Anda, tidak peduli siapa yang merekrut Anda, saya katakan bahwa Anda dipecat. Saya tidak membutuhkan Anda untuk membayar kerusakan saya. Tersesat saja dengan sepeda listrikmu.